Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam yang ke-26 Ramadan kali ini masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang pastinya nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan qiyam Ramadan. Kemudian salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan untuk arwah Nabi besar kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya akan ada informasi yang akan disampaikan setiap malamnya dan juga tausiah. Kan tapi sebelum itu mari kita buka kegiatan kita pada malam kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan dengan mendengarkan tilawatil Quran oleh adik kita kepada Agib atau Akib. Kepada Akib kita persilahkan. Gantian Reza. Gantian. Reza gantian. Baik, karena tidak ada agibnya, jadi kita lanjutkan saja ke kegiatan berikutnya, yakni mendengarkan tausiah ataupun siraman rohani yang pada malam kali ini akan disampaikan oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Haji Zulkarim LCMA. Kepada Al-Ustaz kita persilahkan. أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat Isya, sidang jemaah salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Suatu ketika Imam Al-Ghazali, ulama yang hebat, banyak ilmunya, Imam Al-Ghazali terkenal. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya pada murid-muridnya, "Mahia aba'adu syai'an?" Apakah sesuatu yang paling jauh di atas permukaan bumi ini? Murid-murid Imam Al-Ghazali memberikan jawaban apa yang ada dalam fikiran mereka. Mungkin kalau kita jadi murid Imam Al-Ghazali juga akan menjawab jawaban yang sama, tempat yang jauh dari kita. Saudi Arabia itu jauh, ya 10-12 jam perjalanan naik pesawat terbang. Mungkin kita akan berkata Amerika itu, benua Eropa itu adalah sangat jauh, harus transit beberapa negara. Mungkin kita akan berkata kutub utara jauh, kutub selatan. Tapi bukan itu jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, sesuatu yang paling jauh itu adalah mafata, waktu-waktu yang telah berlalu. 25 hari yang telah berlalu dari Ramadan sungguh sangat jauh.
Karena tidak mungkin kita kembali ke hari pertama, kembali ke hari 25, tidak mungkin, lah jauh. Walaupun hari tanggal 25 itu adalah baru beberapa jam yang lalu, itu sungguh sangat jauh. Karena kita tidak mungkin kembali ke hari-hari itu. Beruntunglah mereka yang mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Target-target Ramadannya, tilawah Qur'annya, qiyam tarawihnya, tahajudnya, Masya Allah. Nanti dia akan senyum, dia akan bangga, bahagia nanti di hari akhirat ketika menerima laporan dari waktu-waktu yang beredar, ia isi dengan amal soleh dan kegiatan yang bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian, sangat sedih, bahkan menangis kita nanti di hari akhirat ketika kita melewati hari demi hari, waktu demi waktu, itu kosong, penuh kelalaian, jauh dari target-target Ramadannya. Karena Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itu waktu-waktu yang Allah karuniakan pada kita tidak ada yang perai, tidak ada yang gratis. Setiap menitnya, setiap detiknya, jamnya, harinya, waktunya, pekannya, bulannya, tahunnya, itu nanti akan diaudit, akan dilaporkan dengan sangat rigid antara kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sabdanya bersabda, nanti kaki-kaki anak-anak Adam di padang mahsyar tidak bisa beranjak ke kiri, tidak bisa beranjak ke kanan, ke depan dan ke belakang, kecuali mereka ditanya 4 pertanyaan. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Begitulah lafaz hadisnya. Kaki-kaki anak-anak Adam nanti tidak bisa beranjak kiri, kanan, depan, belakang, kecuali mereka ditanya 4 pertanyaan. Umurmu yang 50 tahun, yang 40 tahun, yang 60 tahun, yang 70 tahun, kemana perginya? Apa yang sudah dihabiskan dengan umur itu? Kalau mayoritas kebaikannya surga nanti, tapi banyak kelalaiannya singgah di neraka. Ilmu, ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian zuhur, ada mungkin khutbah Jumat, ada kajian malam. Banyak ilmu. Allah akan tanya apa yang sudah diamalkan dengan ilmu itu. Pertanyaan ketiga tentang masa muda. Uniknya masa muda itu bagian dari umur, masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda, dewasa, tua. Tapi satu item pertanyaan nanti di padang mahsyar tentang masa muda, apa yang sudah dihabiskan dengan masa muda. Rahasianya kenapa ia menjadi pertanyaan? Karena banyak sekali orang pada masa mudanya ia lalaikan habis begitu saja, hampa. Dan pertanyaan yang keempat Bapak Ibu sekalian, dan pertanyaan keempat ini 4A dan 4B, tentang harta benda yang kita miliki, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, itu sebabnya hadis ini mengisyaratkan kepada kita agar kita perhatian dengan waktu kita, jangan sampai terlewat walau detik, 1 detik pun, walau 1 menit pun ia berlalu dari kita dalam keadaan hampa. Jangan sampai kesia-siaan mengitari waktu-waktu itu, apalagi 10 akhir Ramadan, apalagi hari-hari yang kita sekarang berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada agama yang sangat fokus perhatian dengan waktu kecuali agama Islam. Perhatikan, rukun Islamnya saja, setiap item dari rukun-rukun ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan waktu. Isyarat mendalam kepada pemeluknya, perhatikan waktumu dengan baik. Setelah kita bersyahadat, rukun Islam kedua ada tidak hubungannya dengan waktu? Oh, kita menyebutnya saja dengan sembahyang 5 waktu. Bukankah Allah berfirman dalam Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta? Sesungguhnya salat fardu yang 5 itu telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Ta'ala. Ingin salat subuh, dia jamnya masih jam 3 pagi, salatlah, dijamin tidak diterima. Ingin salat zuhur, dia jamnya masih jam 10, jam 11, salatlah, tidak ada yang larang, tapi dijamin tidak diterima karena syarat sahnya masuk waktu. Karena waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya telah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Pekerjaan terbaik yang harus dikerjakan seorang mukmin bila melewati waktu-waktunya adalah sholat di awal waktunya. Apakah ada hubungannya dengan waktu rukun Islam ketiga, puasa pada bulan Ramadan? Nabi Muhammad pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal,
berbukalah dengan melihat hilal. Hilal, anak bulan ini item yang sangat penting untuk menentukan besok kita puasa, besok kita raya. Kementerian Agama dan Majelis Ulamanya berkumpul untuk melihat hilal. Begitu pentingnya hilal ini. Nah, itu terkait dengan waktu itu. Bukankah Ramadan itu sendiri juga bagian dari waktu? Iya, 1 bulan dari bulan-bulan Hijriyah. Nah, kalau ada di antara kita berkata, ampun tidak semangat bulan kini puasa doh, bulan besok sana, mah bisa, waktunya kininya, momentumnya hanya bulan Ramadan ini. Kecuali uzur, datang haid, itu lain cerita, ada dispensasi. Apakah ada hubungannya dengan waktu rukun Islam keempat menunaikan zakat? Dalam literatur fikih Islam, zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu waktunya hanya dapat ditunaikan bulan ini, maksimal paling terlambat sebelum sholat Id dikerjakan. Bolehkah seseorang membayarkan zakat fitrahnya setelah sholat Id? Silahkan, tapi tidak lagi dicatat sebagai zakat fitrah, sedekah infak biasa. Berarti lewat waktunya, lewat dari menjalankan satu rukun Islamnya yang sangat penting. Itu pada sojus tahun tuh. Adapun zakat mal, yang kedua zakat mal, ada tidak hubungan zakat mal ini dengan waktu? Ada 2 prasyarat supaya seseorang dikenakan zakat mal. Yang pertama prasyaratnya nisab namanya, ukuran tertentu dari zat yang wajib dizakatkan. Basnas meletakkan angka 6.800.000. Ada uang Bapak Ibu 6.800.000 tersimpan di bank cash, dan kemudian sudah 1 tahun wajib untuk dikeluarkan 2,5, 150.000 rupiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pitihnya 200.000 nya, apakah wajib untuk dibayarkan zakatnya? Alun, belum cukup nisabnya gitu. Ini punya punya anting, itu pun hanya sekian gram. Apakah sudah masuk? Belum cukup nisabnya. Kecuali anting yang sebelah itu 3 kg wajib. Bayarkanlah tuh. Tapi ada prasyarat kedua tentang zakat mal, itu hubungannya dengan waktu, namanya haul. Apakah kepemilikan hartanya sudah cukup 1 tahun atau belum? Apakah perniagaannya sudah beroperasi 1 tahun atau belum? Ukuran yang terkait dengan waktu ini menunjukkan kepada kita bahwa rukun Islam keempat punya hubungan yang erat dengan waktu. Ada tidak hubungannya dengan waktu? Rukun Islam kelima naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sangat berhubungan. Ratusan tahun seseorang tinggal di Saudi Arabia tapi tidak pernah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, seseorang tidak akan pernah dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, karena kata kunci dari haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah itu waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau begitu rukun Islamnya, setiap rukunnya memiliki hubungan erat dengan waktu. Bagaimanakah kita pemeluknya berinteraksi dengan waktu-waktu kita setiap hari? Setiap kita tidak tua tidak muda, Allah berikan fasilitas waktu 24 jam, tidak lebih tidak kurang, sama. Tapi ada orang yang 24 jam itu dia isi dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, berikutnya ini itu. Tapi ada orang yang mengisinya dengan kelalaian, hampa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita membaca Al-Qur'an, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu di dalam Al-Qur'an agar kita peduli dengan waktu kita. Isyarat yang sangat mendalam bahwa Al-Qur'an sangat-sangat menganjurkan kita supaya perhatian dengan waktu agar tidak kita lewati waktu kita dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan waktu di dalam Al-Quran itu tidak dengan narasi biasa. Allah menyebutkan waktu di dalam Al-Quran dalam bentuk narasi sumpah. Bapak Ibu kalau bersumpah apakah pada hal-hal yang sepele, yang tidak penting? Mado, kita bersumpah pasti hal yang penting, pasti perkara yang sangat luar biasa baru bersumpah. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu itu sendiri. Kita jumpai dalam Quran, wal as, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu pagi dalam Quran, wal fajr. Nabi Muhammad bersabda waktu yang sangat berkah adalah pagi hari, sehingga ada namanya subuh mubarakah. Allah juga bersumpah dengan waktu duha, di mana baginda Nabi pernah mengatakan yang tidak pernah tinggal salat duhanya dijamin tidak minta-minta. Allah berfirman di dalam Quran, wad duha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu siang hari, karena waktu siang itu penting untuk paikarajo. Terbayang nggak Bapak Ibu kalau siangnya itu hanya 2 jam? Di negara-negara yang musim dinginnya lebih panjang, 2 jam saja sehari. Itu Bapak Ibu.
Di negara lain alhamdulillah terbagi dengan rapi, siangnya terbagi dengan rapi, malamnya terbagi dengan rapi. Allah bersumpah dengan waktu siang di dalam Quran, wan nahari, demi siang hari. Waktu malam juga penting untuk bisa kita istirahat, fresh kembali badan, bisa bekerja besok pagi. Allah bersumpah dengan waktu malam dalam Quran, wal laili, demi malam hari. Allah bersumpah dengan satu ciptaannya yang berperan aktif merubah siang dan malam, itulah dia matahari. Matahari. Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari. Terbit di pagi hari, tenggelam nanti di sore. Kalau besok pagi enggan, dia tidak mau, dia terbit, cancel. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, kiamat kita, tidak ada lagi pengajian, habis. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Quran bersumpah dengan satu ciptaannya yang berubah satu bulan ke bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan 12, kembali lagi bulan pertama, tapi tahunnya lebih beda. Itulah dia bulan. Allah bersumpah dengan wal qamari, demi bulan. 5 ayat pertama dari surah Al-Fajr, masing-masing ayat-ayatnya Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu. Isyarat yang sangat mendalam agar kita peduli dengan waktu-waktu kita, jangan sia-siakan, terkhususnya 10 akhir Ramadan ini. Mari kita lihat dalam surah Al-Fajr, Allah pada ayat pertama bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar. Baginda Nabi mengatakan waktu yang sangat berkah itu pagi hari. Apa-apa ibu-ibu talambek jago, ayam lah jago duluan. Lalu pepatah di tengah masyarakat mengatakan rezekimu telah dahulu dipatok oleh ayam. Jadi desanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu pagi karena penting waktu pagi itu. Ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang beriman, tidak hanya dirasakan oleh manusia. Kenikmatan keberkahan pagi itu juga dapat dirasakan oleh hewan-hewan yang melata, burung-burung yang berterbangan. Di pagi hari itu mereka berkicau, meloncat antar satu ranting ke ranting berikutnya dengan sangat atraktif. Kita tidak mengerti kicauan mereka, tapi begitulah barangkali zikir ala burung-burung. Lalu Allah instingkan kepada mereka, di sana ada pohon sedang berbunga, di sebelah sana ada pohon sedang berbuah, radius sekian kilometer ke arah Lubuk Minturun ada padi yang sedang menguning. Rasa nyaman hari itu. Tidak pernah kita mendengarkan Pak RT, Ibu RW mendapatkan rombongan dari burung-burung yang demo makan kami, tidak ada sekolah, dia tahu apa, tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keberkahan subuh yang Allah bersumpah dengan wal fajri. Sehingga Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, berpendapat begini, kalaulah orang beriman itu mereka bertawakal kepada Allah tentang rezekinya. Jago capek, ikhtiar mantap pagi hari kan, ikhtiar berusaha dekat dengan Allah, berdoa mantap, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimanakah Allah memberikan rezeki kepada burung-burung? Di pagi harinya parohnya ini masih kosong, kempes, tapi jam 5 jam 6 kembali mereka ke sarangnya, ala panuh padek terisi. Itu burung tuh. Tapi Bapak Ibu memang jagonya di pagi hari itu. Jadi tidak ada kita jumpai burung-burung mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu merah kalender ndak pai dinas, abekolah mencari makan jam 1 jam 2 keluar dari sarang. Mado, tetap saja di pagi hari mereka berkicau. Mereka pagi hari berkah pagi hari. Untung saja ibu-ibu, bapak-bapak, burung papit itu tidak diberi kemampuan oleh Allah bisa lo membawa karung, membawa plastik. Itu kan habis lo pada orang. Keberkahan pagi yang Allah bersumpah dengan wal fajri. Lalu pada ayat kedua kembali Allah bersumpah dengan waktu. Kali ini Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang kita berada sekarang di dalamnya. Walayalin as, demi 10 malam. Di kalangan ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 malam di akhir Ramadan. Bapak Ibu, yang masuk final di bulan puasa, yang 10 akhir Ramadannya masih aktif beribadah. Yang nampak otang hidungnya lain, itulah KO lah, gugur lah, tidak masuk semifinal. Nabi Muhammad SAW bila masuk 10 akhir Ramadan, mengencangkan ikat pinggangnya, mengurangi makan, membangunkan anak istrinya di malam-malam harinya, menghidupkan malam-malamnya dan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, ada satu di antara malam-malam ini yang apabila kita dapat beribadah di malamnya jauh lebih hebat dari 83 tahun 4 bulan kita beribadah. Itulah malam yang disebut dengan Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Tidak iri kita, tidak ngiler kita untuk mendapatkan malam itu, yang apabila kita punya hidup di atas permukaan bumi ini diberi kesempatan oleh Allah 83 tahun lalu dari semenjak lahir sudah beribadah kepada Allah, satu malam Lailatul Qadar ini jauh lebih hebat dari seluruh umur kita dan hidup kita. Walayalin as. Pada ayat ketiga kembali Allah masih bersumpah dengan waktu, wasyaf'i wal witr, demi hari-harinya yang genap, demi hari-harinya yang ganjil. Pada ayat yang keempat masih lagi Allah bersumpah dengan waktu, wal laili idza yasr, demi malam hari apabila berlalu. Katakan malam itu bermula dari jam 6.30 berakhir jam 5 pagi. Ya, sepertiga dari waktu 24 jam lah malam tah. Kalau kita pergunakan untuk lalok sesadanya, tidak bangun setengah malam atau sepertiga malam, 2/3 malam untuk beribadah, rugi mana? Pesan itulah yang Allah ingin sampaikan, demi malam hari lalu kita tidak beribadah kepada Allah sepertiganya, 2/3-nya, rugi sekali. Lalu ditutup oleh Allah, di closing oleh Allah muqaddimah surah Al-Fajr ini dengan penutupan yang sangat unik. Kali ini yang dikritik, kali ini yang disinggung adalah lubuk hati yang paling dalam, sanubari dan rohani jiwa-jiwa kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr? Adakah tadi Allah bersumpah dengan waktu pagi yang mana baginda Nabi mengatakan waktu yang sangat berkah adalah pagi hari? Apakah tadi Allah bersumpah dengan 10 malam, betapa pentingnya 10 malam di akhir Ramadan, peningkatan amal soleh luar biasa? Apakah tadi Allah bersumpah dengan hari-harinya yang genap maupun yang ganjil? Allah juga bersumpah dengan 10 malam apabila berlalu. Tidakkah itu membuka cakrawala berfikir kita tentang waktu, isyarat mendalam supaya kita tidak sia-siakan waktu kita? Wahai Anda yang memiliki akal fikiran, atau mungkin hati-hati kita telah tertutup sehingga tidak lagi mudah tersentuh dan tersinggung oleh ayat-ayat Al-Quran. Kita sempurnakan yang tersisa dari bulan Ramadan, kelalaian kita dari masa lalu 25 hari yang berlalu, tetapi masih ada kesempatan 4-5 hari lagi untuk kita optimalisasi amal soleh, tilawah Qur'annya, qiyamul lailnya, salat tahajudnya, tarawihnya, beribadahnya, memberikan perbukaannya, sedekahnya. Inilah amal-amal kita yang insya Allah kita akan dapatkan nanti di padang mahsyar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang sudah memberikan kita begitu banyak ilmu. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi itu dapat menambah ilmu kita dan juga dapat meningkatkan keimanan kita. Dengan itu dan juga dapat meningkatkan amal-amal kebaikan kita di sisa-sisa waktu di bulan Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami informasikan sembari menunggu Bapak Ibu yang ambil wudhu, informasi keuangan masjid. Malam kemarin pembangunan Rp210.000, anak yatim Rp244.000, MDTA Rp66.000, sosial Rp104.000, infak subuh Rp578.000. Jadi total pendapatan kita pada hari kemarin berjumlah Rp1.202.000. Insyaallah yang akan mengisi kultum subuh besok ininya Al-Ustadz Dr. Andes Haji Agusman, dan yang akan menjadi Ustadz besok malam atau penceramah besok malam Al-Ustadz Dr. Andes Haji Salmadigius MA. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, insyaallah setelah kita tadarus nanti anak-anak pesantren Ramadan itu insyaallah akan dilanjutkan dengan penutupan pesantren Ramadan sekaligus pembagian hadiah sebagai pemuncak lomba yang sudah kita adakan dari pagi sampai siang tadi. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyaksikannya silahkan menunggu terlebih dahulu nanti sampai selesai penutupan pesantren Ramadan. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah.